Ini tentang lu, gua, dia dan dia. Diki, silakan. Gua mau mulai di mana awal gua kenal sama Anda semua. Wih, sedap. Di Gua mana? mau coba Loading. Pertama, gue cuma kenal awal sama ini Barini dulu. Ya, ini Kalau deh. sama Rini gue cuma tahu namanya dulu. Wih. Oh, namanya. Nggak lihat mukanya, nggak tahu. Nama beliau nih. Oh, namanya Wah, beliau, Azwarini. Cukup inilah membumi ya. Kan? Wih. Cuma gua nggak tahu orangnya mana gitu. Wih. Iya, udah pokoknya membumi itu kan luas. Itu kapan? Tahun Enggak, berapa? belum lama sih, lama. Udah ada 5 tahun. Waktu dia di ACI. Masih tahun berapa tuh? Tahun berapa itu ya? Iya, masalah. Pokoknya nggak tahu lah. Tahun 2000. Iya, masih. Abis Tahun 2000. itu gue nggak tahu lagi beliau kemana, gue Hmm. juga kemana. Terus waktu gue di satu perusahaan broker Mulai gitu. ketemu lagi. Di mana tuh? Broker di Perisai Bakti Raharjo. Oke, berarti belum 5 tahun dong. belum 5 tahun. Ketemu lagi ceritanya. 3 tahun yang lalu lah. Oke, gua 3 tahun lalu. ketemu Oke. lagi. Perisai Bakti. Perisai Bakti Raharjo. Kok ada Raharjo? Udah, Biar kita Raharja. ini tentang dia. Ya kan? Kalau Raharja nanti jasa Raharja. Oke, tentang dia bagaimana? Setelah Iya. lanjutkan. Oke. Ini motong-motong dulu nih. Ya. Ya. Yang PIC Jasa Raja mungkin bisa masang iklan di sini sekalian. Nah, insurance Oh, termasuk channel. Perisai Bakti Raharjo tadi Oh. harus bayar ya. Makasih mungkin. Asih. Oke. Silakan Nah, Asih itu hubungi. Ini. itu gua kenal dia di sini. Oke. Lebih engagement lah di sini. Wih, engagement engagement, kayak ya kan? tunangan aja. Karena ya mulailah kita berkomunikasi tentang banyak hal itu. Emang ada Terutama- bisnis? Oh iya ada bisnis. Bisnis kan tidak harus Ada penutupan polis. Penutupan. Jadi bisnis ada apa? Bisnis apa? Iya, banyak Pribadi. bisnis pribadi. Waduh. Gua nggak ikut campur kalau pribadi. Oke, lanjutkan. Ya, Ini gua- motong-motong aja. Oke. Nah itu ya kan. Kalau Om Freddy saya kenal ya di asosiasi, ya Oh. kan. Ketika beliau masih menjabat sebagai direktur di salah satu perusahaan broker yang namanya, ya mungkin itu beliau foundernya di sana tuh, namanya broker Antara ya Om ya. Ya saya baru Apa? antara kau dan aku. dia. Berarti waktu di Aparindo, gua sekjen. Yes, Oke. waktu sekjen 2010 2013. Yes, itu gua kenal beliau, kenal Om Freddy di situ, tahu lah ya kan. Ya, tapi kita emang nggak pernah. Mudah-mudahan yang bagus-bagus. Ya harus bagus ya Oke. kan, harus bagus. Nggak ada yang nggak. Waktu di antara ada berapa kali tinggal asuransi? Gua itu yang ke-15 kali, udah selesai. Ke-15 kali? Iya, kalau lu kan Serius? iya. Lu lihat deh nanti di buku gue kasih bukunya. 15 perusahaan asuransi. Jadi Perasuransian. 15 di perusahaan asuransi. Perasuransian. Asuransian. Ya. Broker ada perusahaan asuransi Baru masuk itu. bikin Antara yang ke-15. Iya. Kalau gua Jurnal dia mah di mana? kalau gua kenal Di Om Nadia? bukan, gua enggak. Dia kutu loncat nih, hati-hati. Nggak apa-apa. Orangnya nggak loyal. Apa-apa, tapi kalau bini gue cuma Hati-hati satu. sama laki-laki kayak Oh, bini gue cuma satu. Gua udah 31 tahun gue. Ini cuma satu. Pacar nggak ada. Nggak ada. No. Gua Kalau dia banyak, kalau dia gua banyak. jadi ngomong, nih. Gua jadi ngomongan nih Oh, gua. tadi dia ngomong 3 perempuan coba. Ya, ini. Iya, sorry. Ya, Sorry ya. gua mau jelasin Iya, dia. kenalnya di mana. Ketemu di mana? Karena Gua- saya sakit jiwa loh sama 3 begini. Gua kenal dia waktu di di- Charles apa yang Charles Taylor. Taylor Bukan itu, penjahit. 7 tahun yang lalu, berapa Oh. ya? 8 tahun lalu lah kira-kira. Lebih atau saja sudah 5-6 tahun. Iya, pokoknya Oh. sebelum itu. 2016 2000. Iya, gua ketemu, iya, ketemu Oke, ketemu di mana tuh? di satu ini. Pekerjaan. Bukan, ada gatheringnya Oh. Charles Taylor waktu itu. Oke. Eh. Oke. Ya, Iya. Di Kemang tuh ya, di Ya, Kemang. sorry lah. itu ya cuman maksudnya kan kelas kita beda sama beliau ya, jadi Oh. waktu itu ya hanya cuman cewek. Maksudnya kelas aja. kambing, lu kelas apa? Kelas kakap. Oke. Kira-kira itulah. Oke. Kalau ini gimana? Iya. Ini kenal sama Ivanto di mana? Katanya kita mulai harus selalu dari sebelah kanan. Oh. Kalau kiri Kalau kiri. Sunnah. Apa tuh sunat? Gue taunya sunat loh. Kenal Diki itu sama ada historinya, nggak perlu ngulang dong. Iya. Cuman Diki ini sosok yang boleh dibilang kalau buat aku ya, Apa? Belagu. kayaknya elegan banget. Wih. Kayak gini nih elegan. Pakai topi makanya ini. Elegan gila benar. Dan boleh Dandy. sometimes terkesan angkuh.
Yes. Wah, belagu. Emang betul, belagu tuh betul, belagu. Tapi Lagu. justru keangkuhannya dia itu membuat nilai tersendiri buat. Wah, dapat nilai ya. Wanita terbeda maksudnya. Nggak termasuk gue tapi. Kalau wanita malam pasti kalinya. Ini ngomongin industri ini. Oh iya. Oke. Kemudian Terus lama-lama kita, kalau saya itu punya hubungan bisnis nggak cuma bisnis. At the end kita harus jadi teman. oh, Makanya akhirnya ngomong sama Diki itu nggak cuma ngomong bisnis. oke. Iya. Yes. Kita ngomong pertemanan, kita ngomong hobis. Oh. Makanya dia punya program hobis banyak banget tuh. Oh. Nah, kita ngomong banyak hal yang sifatnya di luar dari bisnis. Bisnis Di akan luar ada asuransi. Ya. Oke. Kemudian kalau Freddy Hmm. dulu kenal di mana ya? Oh, pertama kali Di kenal kampus. di satu komunitas penulis. Terus kemudian Freddy berbaik hati memasukkan aku ke salah satu WAG terbesar di perasuransian yang ada di buku ini nih namanya nih, di buku ini nih. Oh, apa tuh? Nanti channel sebelumnya baca deh. Oh, Good Iya, Faith iya, ya. iya. Atmos Good Faith. Ya, oke. Dulu senang banget dimasukin di salah satu WAG perasuransian yang isinya semua raja-raja perasuransian. Disitulah kena Freddy yang sebenarnya kalau dibilang keras banget kalau sudah kritik. Bukan keras. Karena dia tuh Idealismenya cukup tinggi. Ya, idealismenya dan Lama. integritas. Udah dulu selesaikan. Lu mau mulu. kan Oh iya iya. keras dalam hal apa dulu nih, nggak boleh juga langsung apa Keras suzon Keras bawah. Itu stadion loh, ada kelas atas, kelas bawah. Tinju. Iya, Tapi makanya. di satu diri karena karakter udah kayak gitu menjeblak kadang straight forward tanpa ngeliat gua nggak peduli siapa lu. Tapi bagus. Kalau nggak kayak gitu siapa yang bisa mengkritik ataupun mengingatkan orang terhadap sesuatu hal yang memang harus Cuman kadang-kadang dia Awasi. nggak lihat sikon juga. Nanti jangan sampai orang tersinggungan juga kita nggak. Ah, itu mah risiko. Tersinggung aja. Intinya intensi kita apa sih? Untuk kebaikan industri kok. Oh percaya. Betul kan? Anda Kebaikan industri. punya tujuan mulia. Kalau katakanlah tidak ada yang ngomong, semuanya saat ini mohon maaf, di industri hanya sedikit yang berani ngomong. Dan itu pun ngomongnya di dalam kamar, dalam ruangan. Jadi pertama kali, berapa kali, lu kalau mau ngajak gue jangan di publik. Kita ngomong aja di ruangan gue. Itu kalau di kamar namanya selingkuh. Nah, Ini laki beberapa laki gitu loh. emang laki-laki sama laki nggak bisa selingkuh. Gua sih amit-amit deh. Ah, gila lu. Bukan bahasa. Nah ini yang saya bilang tadi. Dia apa straight forward tuh ngomongnya vulgar. Kok bisa di Jadi kamar? intinya pada waktu di kamar, dia ngomongnya berani di kamar. Untuk ngomong suatu hal yang tanda petik penting, nggak berani menyampaikan kepada publik. Apa artinya kalau tidak bisa disampaikan? Kamar itu untuk sesuatu yang lebih halus lagi. Oh, jadi main barang halus. Bukan mendakan. Main barang halus di kamar itu. Nah, ini kita balik. Ya. Jadi kena Freddy di situ, makanya salah satu programnya Money and Love itu beliau ini setia banget soalnya. Jadi posting lah, punya buku sama sang ibu ya. Buku dengan ibu kalau nggak salah. Iya, iya. Ya, buku juga terus. Buka hati, buka dompet, Yes, buka celana. Betul. Terus punya juga kegiatan-kegiatan ibu selalu dampingi. Semua. Saya lama kok kenal dia. Makanya Buku Money and Love pertamanya itu dia kasih ke saya. Apa judulnya? Tapi karena nggak laku, Apa cuma judulnya? Tapi saya lupa. Freddy lupa. Orang tua begitu. Tapi tidak terkait dengan insurans saya ingat sekali itu. Ya, Itu tadi. benahi cara hidup. Kalau nggak salah saya lupa. satu lagi, Om Freddy ini juga terkenal kalau di WAG menceritakan bagaimana kita harus ingat legacy, makanya di Insurance Insight Channel, Iya, dan bahwa hidup itu cuma sementara. Apa Betul. yang kita tinggalin? betul. Siapin buat Masa dunia. Berilmu amalia Betul. beramal. Siap, cakep. Iya. Sebenarnya kalau sama Om Davis, Kenal di mana? di WAG itu juga, Di mana? di WAG yang UGF tadi. Mm-mm. Oke. Bukannya UGS itu Om Freddy yang pertama kali buat sama, iya kan? Benar kan? Terus Anda karena memang punya misi, semua diundangin di invite tuh. Orang yang saya nggak pernah kenal aja main masukin Tapi aja. itu jadi kita kenalan kan? Oh iya, nah, karena itulah. Bagus nggak? Tapi itulah jalan Tuhan, kita nggak tahu ya. Ah. Itu jalan Tuhan. Oke. Ya. Oke. Nah, Om Freddy kenal aku sama Diki dari mana? Gimana? Gue kenal dia cuman di asosiasi, tapi kemudian gue nggak pernah ketemu langsung sama Yes. dia, nggak pernah ketemu langsung ya. Jadi Ya, ya berintak. cuman seliwat-seliwat, tapi aja. kemudian ya ketemu langsung pada waktu ketemu kemarin di tahun lalu tuh, yang tiba-tiba dia mau jual beli mobil tuh gimana di Grand Pramuka tuh, yang entah Tuhan yang punya jalan kan, itu
yang akhirnya Tuhan punya rencana. ternyata anak dia muridnya ya mahasiswanya gua di SMA. Mahasiswa sama. Oh sama, oke. Sama, iya, Jadi iya. ternyata gitu loh. Ya semua. Dan anaknya sangat bangga dengan nama Wens-nya. Hmm. Ketika Apa sih arti Wens? Adanya Wens. Wens tuh kalau bahasa Ada ya? Belanda itu adalah harapan. Harapan, hope. Oke. Kenapa nama gua Dick itu karena kakek gua dulu Dick itu bahasa Belanda besar. Oh, Jadi jadi harapan harapannya yang besar. Itu bahasa lain. Udah, stop. Gua kenal Sorry, Om Freddy yang buat Ini buku yang gimana ya, berbau Moto? asuransi itu apa aja ya? Ada nggak? Lawyer. Nggak benar-benar buku. Lawyer gitu. asuransi tukang tipu. Satu, Apa lagi tuh? jangan beli unit link. Heeh. Ya, kemudian Perasuransi. itu unit link ada tiga seri itu asuransi unit link tuh. Pertama jangan beli unit link. Beli unit link apa untungnya? Sama terakhir dosa unit link. Itu saya pikir di dunia hanya gua yang nulis mengenai unit link sebanyak 3 kali. Itu ngebahas masalah-masalah asuransi. Produk asuransi unit link tadi. Oh, khusus untuk Unit link ya, bukunya. karena unit link punya 1000 permasalahan. Oke. Oh, Gua dia- kenal dia di situ. Gua pernah ngajak lo untuk jadi pembicara, pemateri mengenai customer service di Etikat Academy. Pernah juga ketemu di kampus. Ya waktu kita mau bikin program pemasaran tuh, ya dikumpulin kan di Trisakti ya. Itu gua ketemu dia, ya. Akhirnya kita pacaran kita di berempat, ya. Ketemu dia, kacung kampret. Gua bilang kita tanda petik pacaran masih kumpul kongko. Ini konotasinya. Gua ketemu dia, gua bilang sama dia, gua Pokoknya kalau bahasanya Om Freddy itu harus Maknai. dimaknai dengan lebih luas. dalam. Ya. Kacung kampret ini gua ketemu dia. Tahun 2004. Dia bisa ngomong kacung kampret itu. Karena pernah jadi kampret duluan. Karena dia pernah sekali pakai istilah kayak gitu. Dia klaimnya tuh takut ditolak, Nah, klaimnya takut dipotong-potong. tapi dia baik kok, dia baik. Begitu. Dia membantu banyak ya. Makanya dia bikin bisnis Loss Adjuster. Saat ini laku. Banyak teman-teman yang tanda petik menghargai kompetensi dia sama integritas dia. Jadi gua kadang-kadang juga bingung. Ada orang yang tidak suka dengan dia. Gua nggak tahu, mungkin mereka iri atau mereka mungkin juga ada suatu hal ya. Tapi betapapun baiknya perbuatan kita, masih ada yang tidak suka sama kita. Intinya kita berempat ini ngapain sih di sini sore-sore begini? Ngapain sih? Kita kan orang sudah lama nih terlibat Sudah lama di hidup. berasuransi. Kita sudah menikmati rezeki juga Dari- situ, oke, jadi? ya kan? Saya yakin kita bahasa Saatnya berbakti ya. sejahtera. Perisai bakti, Perisai bakti. 2 kali bayar dia tuh. bakti bayangkara. Bakti bayar. Jadi Iklan lagi. kan nggak ada masalah. Oke, Nggak ada salahnya kan? oke. Tadi bahasa saya berilmu amal ya, Berilmu amalia, beramal ilmiah. Konsepnya amal ilmiah. ibadah, Oke. tapi yang namanya pengetahuan itu kan nggak semua orang kita punya. Orang punya. Yes. Iya. Itulah yang Kita yang mesti bagikan. Insurance ini tujuannya apa? Untuk industri perasuransian. Jadi industri asuransian bisa menggunakan Indonesia Channel ini dalam rangka apa? Edukasi, literasi. Masyarakat tahu sebenarnya insurance itu apa, bagaimana, Oh, kenapa harus dimiliki, oke. Ya lebih nge-brand awareness sebuah industri asuransi Ya, dan tentunya perusahaan-perusahaan juga bisa nitip jualan di sini dong. ya. Sebenarnya sorry deh, potong. Ini motong-motong mulu. Bukan dengan literasi asuransi itu sebenarnya kalau bicara benar targetnya dari OJK sebagai industri. Betul nggak sih ada aturan mengenai hal tersebut? Yes. Ada aturan OJK Yes. terkait dengan literasi. Literasi inklusif. Harus ada. harus Harus dilakukan. Harus. Jadi industri perasuransian apa? Harus melakukan literasi. Ya, Dari dapat ber- dilakukan melalui siapa? Sorry. Kita salah satunya. Jadi Ah, OJK itu sekarang memang memaksa. bukan memaksa, Memaksa. menghimbau, meminta. Tadi lu komplain orang mengatur. abang-abang. Mengatur. Itu dia sendiri bahasanya yang ngaco nih. Aduh. Lupa orang apa, orang tua. Nanti Ya, dia itu benar. Bukan menghimbau dong. Kan bukan bentuk. Mengatur. ya. Bukan dari POJK yang mengatur. Ya mengatur Dia itu. mengatur. Mengatur. Iya. Kan? Ada kewajiban Iya. melakukan literasi Jadi bagi masyarakat. siapapun di industri inti yang terlibat di yang disebut dengan industri perasuransian Asuransian wajib melakukan literasi kepada masyarakat. Artinya si perusahaannya. Perusahaan perasuransian. Katakanlah salah satu perusahaannya Om. Ya Om Diki atau perusahaannya Juga. Wahji. Wajib. Biasanya bentuknya apa sebenarnya?
Ya, bisa melalui edukasi di sebuah tempat, Workshop. ya, workshop. Saya nggak kebayang itu realisasinya kalau OJK meminta untuk literasi. Oh, bisa bikin laporan. Laporannya ada laporan. Ya, bentuknya. Ya bisa. Ini masih belum diatur, tapi yang pasti harus melakukan literasi. Literasi bisa dalam bentuk offline maupun online, ya, kepada masyarakat luas. Topiknya macam-macam. Ada laporan. Laporan biaya. Laporan biaya Pendidikan. eventnya apa, Oh, iya. ya kepada siapa, targetnya kapan dilakukan, siapa yang vendornya, kan gitu. Secara umum. Misalkan nih, kan insurans itu kan jual produk ya. Jual produk dalam bentuk resiko, didesain dan adalah polis. Nah, kalau literasi yang nanti OJK minta ke perusahaan-perusahaan perasuransian ini, itu bentuknya realisasi seperti apa? Bisa mengenai bagaimana merencanakan keuangan, bagaimana membeli polis asuransi. Jadi jauh lebih luas. Juga. Bagaimana melakukan proses klaim yang baik, Jadi internal si perusahaan itu membuat suatu semacam program program literasi, literasi. dan ada fungsi tuh, yang harus ada fungsi kalau tidak salah. Fungsi literasi yang ada dalam itu. Sebenarnya tujuannya buat ke masyarakat nantinya. Ya, kepada masyarakat. Di samping untuk meningkatkan Pasti dampaknya kepada perusahaan itu sendiri kan, meningkatkan persepsi kepercayaan masyarakat bahwa dia adalah perusahaan yang dapat dipercaya kan, betul ya? Dan apalagi kalau yang kayak begini, Om Davis, itu jejak digital itu justru lebih awet. Makanya Insurance Insight Channel ini saya pikir sangat tepat dimanfaatkan oleh industri asuransian dalam rangka apa? Ekonomis hemat menjangkau seluruh Indonesia. Nusantara. Nusantara internasional. Ya, internasional bahkan. Dan kami punya channel berapa platform tuh? Ada 10 loh platform. Jadi tadi ngomong kita tadi, ini kopi enak loh. Daripada nggak pada minum, coba tuh gelas. Gua minum. Gue tadi udah habis tuh. Gue gara-gara Om Freddy. kopinya enak. Americanonya enak. Ada di Bumi Nuwani, Taman Kenari, Cibubur. Sekali lagi apa? Bumi Nuwani, Taman Kenari, Cibubur. Buat meeting enak, buat acara keluarga enak, buat private juga bagus. Private ya. Apalagi kalau ke rumah gua. Yeay. Beberapa fasilitas pada kolam renang. Iya, asik. Akhirnya luas, ya. Jadi intinya di sini makanan banyak tersedia. Ya, jadi kita rekomendasi ya. Makan juga oke. Bumi Nuwani, Taman Kenari, Cibubur ya. Ya, Nah, tuh. Es batunya juga enak loh. Banyak lagi. es batunya dingin. Es batunya dingin. Oh ya. Kasian banget sih, pasti cuma es batu. Ini maksudnya gimana nih? Ya, ini Sebenarnya? maksudnya diisi itu loh. Ya, Oh. jadi gini. Oke, jadi intinya Gimana kenalan gimana? Tadi belum selesai. Dia belum. ya, Dia lu belum kenal sama dia di mana? Nah, lu kenal dia sama Diki di mana? Kalau kenal secara langsung, Lu kenal di mana dia? kan kita pernah mention tuh Ah. di episode sebelumnya. Ah. Saya tahu aja lihat, nggak pernah kenal kita sama. Oh. Tahu aja Jadi lewat. langsung ketemu Karena waktu rencana bikin ini Indonesia Channel baru ketemu yang di Pramuka. Oh, jadi kali pertama. Ternyata Rini Cantik juga. bukan masalah cantik Wih. aja. Jadikanlah Dia bilang, yang keempat. Kalau dari segini mah emang dia paling cantik. Malu. Bukan bilang malu, Pak. Kenapa? Wanita itu punya daya tarik sendiri. Wih, jadi deh tuh. Apalagi dia Ini lawyer apa pujangga sih? good looking, terus auranya keluar. Oh, auranya keluar. Makanya waktu lo kenalin kayak gitu, lo Aura. nggak mau komentar dong. Wih, dia simpen jaim. Gitu. Itulah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua dia nih yang gimana? Maka ya pelan-pelan tanpa ketahuan gue browsing dong, karena gue juga nggak mau. Bukan. Kuncinya itu. Ketahuan. Ini ceritanya nih. Mau di hire. Bukan. Gue kan juga tetap aja nggak pengen tahu banget siapa sih ini. Tuh, dia muter-muter nih. Ternyata dia ini juga ngajar di, Moderator. jadi suka kasih presentasi juga, aktif di penulis itu, kemudian juga diperiksa. Bisa dia ngajar. Ya, nggak salah. Padahal bukan ngajar tapi browsing, dapet. Bukan. Dan ini serius. Ya, gue juga nggak mau dong, Fred. Woi, Cantik, good looking, nggak kalau tahu. nanti jadi host, maaf ngomong ya Rit, maaf ngomong. Bodoh Jadi- kan nggak enak ya. Gila lu, masa dia bodoh. Lu mau S3 lu bodoh lu. Karena nggak tahu wajar dong tadi. Nanya langsung kenapa browsing? Bukan, kadang lu kan cuma promo. Karena lu tahu gua, kan gua bilang dari awal Nah. harus cantik, pintar, good looking. Jadi gua bener dong gua Oh, bener mengenalkan. banget, bener banget. Makanya Tos dong. Cantik, good looking, not smoking. kalau Jangan bahasa smoking, itu, ya.
Iya, memang not smoking dia kan? Ya. Lo Komplain dulu kalau gua kenal. iya kalau nggak lo kenal dia sama dia di mana? Iya. Tadi kan Iya. dia cerita Di mana? Di mana? Stella. Stella Stella. Ah. Oh, tukang jahit. Tukang jahit. Nanti lo dikomplain lo. Ini ditonton. Maaf ya, bercanda. Apa bercanda. Sebab Orang tua. banyak Taylor di Ya, mana-mana ya, gitu ya. loh. Gitu. Lo pernah kenal dia atau nggak pernah kenal sebenarnya? Belum Bukan, kenal. Lo gimana? Bagaimana lo tahu dia gitu? Dia itu awal tuh 2004 ya. Ya, kasus Atau asuransi, saya lupa asuransi apa, tunjukkan. Raksa Pratikara. Iklan aja nggak? Iklan Raksa Pratikara, asuransi yang jagoan kayu. Estimate Bukan, Plywood Factory. Iya. Ya, pabrik plywood. di Banjarmasin. Bapak ada broker antara. Kan Itu biasa KBN, tau nggak? KBN. Antara bayar tuh berarti, antara bayar. Ya. bukan antara. Antara just broker. Ya. Ya, Habis dia- itu? Ya sudahlah, terjadi komunikasi. Karena kita harus kan, katanya kan dulu, saya 2004 berarti saya udah berapa tahun? 91. Ya 20 tahun. 20 Itu tahun. saya nggak kenal siapa dia. Weh, gila. Oh, baru tahu juga saya. Tadi saya pikir antara internet ya. Oh, Berarti lo cukup lama kenal dia Om ya? jadi ya karena dia broker juga. Ah. Dia harus nunjukin tugas dan tanggung jawab ya, Bang. Oh, iya, harus dong gila, gue broker dapat komisi. Nggak mau terlepas waktu itu dia ownernya, dia direkturnya, sorry ya, Ah. gue minta, lu ikut Bos, salah iya. paham, Gua- ikut ke survei. Lu, dia dan gua. Ya, jadi kalau Anda ingin berpromosi, melakukan edukasi kepada masyarakat luas, jangan lupa Insurance Insight Channel.